Bayangkan jika suatu malam kalian sedang memancing sendirian di tepi Sungai Kapuas di Pontianak. Tetapi tanpa kalian sadari, ada sesuatu yang mengawasi dari balik gelapnya pepohonan. Sesuatu yang bukan manusia. Ia datang setiap malam hanya untuk melihat seorang pemuda yang baik hati. Awalnya hanya rasa penasaran, namun perlahan berubah menjadi perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah kisah cinta paling terlarang antara seorang manusia dan makhluk yang paling ditakuti di Kalimantan, yaitu kuyang. Malam di Pontianak selalu terasa misterius. Kota ini terkenal karena Sungai Kapuas yang panjang, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat. Banyak orang percaya bahwa ketika malam tiba, makhluk-makhluk gaib mulai berkeliaran. Namun dari semua cerita menyeramkan itu, ada satu makhluk yang paling membuat warga takut. Makhluk itu adalah kuyang. Menurut cerita masyarakat Kalimantan Barat, kuyang adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam demi kecantikan dan umur panjang. Pada malam hari, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya bersama organ tubuh yang menggantung. Ia terbang di udara mencari mangsa. Karena itulah, orang selalu menutup rapat pintu rumah ketika malam datang. Tetapi tidak semua manusia tahu, bahkan makhluk seperti itu pun masih memiliki hati. Di sebuah desa kecil di pinggiran Pontianak, hiduplah seorang pemuda bernama Wandi. Wandi adalah pemuda sederhana yang hidup sendirian. Ia bekerja sebagai buruh di pasar pada siang hari dan sering menghabiskan waktu malamnya memancing di Sungai Kapuas. Bagi Wandi, memancing adalah cara untuk menghilangkan rasa sepi. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pemuda yang sangat baik hati. Ia sering membantu orang tua menyeberang jalan, membantu tetangga memperbaiki rumah, bahkan sering membagikan ikan hasil pancingannya kepada orang yang membutuhkan. Namun, kebaikan itu tidak pernah disadari oleh seseorang yang selama ini memperhatikannya. Seseorang yang bukan manusia. Namanya Linda. Linda adalah seorang kuyang. Dulu ia adalah wanita manusia yang sangat cantik. Namun karena takut kecantikannya hilang seiring waktu, Linda tergoda mempelajari ilmu hitam. Kesalahan itu akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Ia menjadi kuyang. Sejak saat itu, hidupnya penuh kesepian. Ia tidak bisa lagi hidup di tengah manusia. Ia harus bersembunyi di kegelapan malam. Suatu malam ketika terbang melintasi desa, Linda melihat Wandi sedang duduk di tepi Sungai Kapuas. Sambil memancing, Wandi terlihat berbeda dari manusia lain. Ia tidak tampak sombong atau jahat. Ia hanya duduk dengan tenang sambil tersenyum kecil. Sejak malam itu, Linda mulai memperhatikan Wandi. Awalnya hanya rasa penasaran, namun lama-kelamaan ia selalu kembali setiap malam hanya untuk melihat pemuda itu. Kadang Linda melihat Wandi membantu nelayan yang kesulitan menarik jala. Kadang ia melihat Wandi memberikan ikan kepada seorang nenek tua yang miskin. Melihat semua itu membuat hati Linda terasa hangat. Perasaan yang sudah lama hilang. Suatu malam, Linda mendengar Wandi berbicara sendiri. "Aku sering merasa sendirian di dunia ini," kata Wandi pelan. Kata-kata itu membuat hati Linda tersentuh. Ia sadar bahwa pemuda itu juga kesepian seperti dirinya. Hari demi hari berlalu. Linda semakin sering datang melihat Wandi. Ia duduk di dahan pohon sambil memperhatikan dari jauh. Namun suatu malam, sesuatu terjadi. Wandi yang sedang memancing tiba-tiba berdiri dan berkata keras, "Aku tahu ada yang sering melihatku." Linda terkejut. "Kalau kamu bukan makhluk jahat, keluarlah. Aku tidak akan menyakitimu." Linda ragu. Ini pertama kalinya ada manusia yang memanggilnya tanpa rasa takut. Akhirnya Linda menggunakan ilmunya untuk berubah menjadi wujud manusia dan berjalan perlahan keluar dari balik pepohonan. Wandi terkejut melihat seorang wanita cantik muncul di sana. "Siapa kamu?" tanya Wandi. Linda menunduk. "Namaku Linda." Wandi tersenyum ramah. "Malam-malam begini sendirian di tepi sungai berbahaya. Kamu bisa duduk di sini kalau mau." Sikap Wandi membuat Linda semakin kagum. Mereka mulai berbicara. Malam itu menjadi awal dari pertemanan mereka. Setelah itu Linda sering datang menemani Wandi memancing. Mereka tertawa bersama.
dan berbagi cerita. Wandi merasa hidupnya tidak lagi sepi. Linda juga merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Namun, ada satu rahasia yang membuat Linda selalu gelisah. Ia adalah Kuyang. Jika Wandi tahu, mungkin semuanya akan berakhir. Suatu malam, badai besar melanda Pontianak. Angin kencang membuat pepohonan bergoyang kuat. Linda tahu ia tidak bisa menyembunyikan rahasianya lebih lama. Ia menatap Wandi dengan mata sedih. "Aku harus jujur padamu," kata Linda. "Apa maksudmu?" tanya Wandi. Linda menutup mata. Tubuhnya mulai berubah. Wujud aslinya muncul perlahan. Kepala yang melayang dengan organ yang menggantung terlihat jelas di udara. Suasana malam berubah mencekam. Linda menunggu Wandi berlari ketakutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wandi tetap berdiri. Ia menatap Linda tanpa rasa takut. "Kamu Kuyang," kata Wandi pelan. Linda menunduk sedih. "Aku tahu kamu akan membenciku." Namun Wandi menggeleng. "Aku mengenal hatimu. Kamu tidak pernah menyakitiku." Linda tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Untuk pertama kalinya, ada manusia yang tidak membencinya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Wandi menerima Linda apa adanya. Namun Wandi tidak ingin Linda terus hidup sebagai Kuyang. Ia berusaha mencari cara agar Linda bisa kembali menjadi manusia. Setelah bertanya kepada banyak orang, akhirnya Wandi menemukan seorang ulama tua yang tinggal di pinggiran desa. Ulama itu mendengarkan kisah mereka dengan tenang. "Jika hatinya benar-benar ingin berubah, maka masih ada jalan," kata ulama itu. Dengan doa dan usaha yang panjang, Linda akhirnya menjalani proses untuk melepaskan ilmu hitam yang mengikatnya. Proses itu tidak mudah. Linda harus menahan rasa sakit dan penyesalan dari masa lalunya. Namun, Wandi selalu berada di sampingnya. Akhirnya, suatu malam yang tenang, keajaiban terjadi. Tubuh Linda kembali utuh. Ia tidak lagi menjadi Kuyang, ia kembali menjadi manusia. Linda menangis bahagia. Wandi tersenyum melihatnya. Mereka kembali ke tempat pertama kali bertemu, di tepi sungai Kapuas. Angin malam berhembus lembut. Linda berkata pelan, "Jika bukan karena kamu, mungkin aku akan selamanya hidup dalam kegelapan." Wandi menjawab dengan lembut, "Kadang Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang untuk menyelamatkan hidup kita." Sejak saat itu, mereka hidup bersama dengan damai di Pontianak. Kisah cinta mereka menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cinta yang dulu dianggap mustahil, akhirnya menjadi kisah paling indah. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan hati memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketulusan mampu menyentuh, bahkan hati yang paling gelap. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan atau masa lalunya. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Cinta yang tulus juga mampu menyembuhkan luka dan kesepian yang paling dalam. Bagaimana menurut kalian tentang kisah cinta antara Wandi dan Linda ini? Apakah kalian percaya bahwa cinta yang tulus bisa mengubah seseorang? Jika kalian berada di posisi Wandi, apakah kalian berani menerima Linda setelah mengetahui bahwa ia adalah Kuyang? Tuliskan jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar, karena aku sangat penasaran membaca cerita dari kalian semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel Kreator Jampang, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor yang lebih seram, lebih misterius, dan lebih menarik lagi di video berikutnya.